Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi berhadir dalam program acara kita, yakni program Tanya Ustadz. Nah, dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu atau guru kita yang sudah berhadir dalam kesempatan pagi ini, yakni Ustadz Mulyadi Dahlan, LCMA. Nah, sebelum kita akan mendengar materi terkait nantinya akan kita bahas, sebelumnya saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah juga sehat, Ustadz. Ustadz, ini ada materi terkait dari saudara kita yang sedang bertanya ini, Ustadz, terkait seputar jamak dan qasar salat. Jadi bisa disampaikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jamak dan qasar salat? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyillahi wa ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sangat bahagia sekali hari ini bisa berhadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Adapun pembahasan kita tentunya tadi sebagaimana yang telah disampaikan itu terkait dengan jamak dan qasar salat bagi pasien, ya. Baik, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwasanya agama kita ini, agama Islam ini merupakan agama yang pertama sempurna, ya. Ia mengkaji segala sisi kehidupan umat manusia, sampai aturannya pun itu sifatnya rinci sekali, Ustaz. Benar. Ya. Jadi sangat rinci sekali. Jadi mulai masalah ibadah, muamalah, dan juga sosial bahkan ekonomi, agama kita itu memiliki aturan di sana. Kemudian yang kedua, ya, agama Islam ini dengan segala syariatnya itu tidak pernah membebani kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat sebenarnya. Misalkan dalam surat Al-Baqarah, ya, itu ketika berbicara tentang puasa, di akhir itu disebutkan tentang kemudahan yang Allah inginkan ada sama kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian juga dalam ayat yang lain, misalkan kita sebutkan saja, ya, di surat Al-Hajj, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi memang dalam agama Islam ini tidak ada sesuatu yang memang menyulitkan kita ataupun membebani kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta kita yang mengetahui bagaimana kita, karena dalam surat yang lain juga disebutkan dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa 'alaikum. Allah tuh menginginkan, ya, kita itu jangan terbebani. Jadi banyak hal yang diringankan. Dan di lanjutan ayatnya Allah menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan kita itu, ya, salah satu sifat manusia itu lemah, Ustaz. Ya. Nah, sehingga didasari hal seperti ini dalam menjalankan syariat pun Allah tahu terkadang kita mendapati beberapa kondisi yang mana kondisi tersebut menyulitkan kita untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Tapi luar biasanya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan solusi, ya, bagi hamba-hambanya yang mereka itu beribadah kepadanya. Di antaranya adalah terkait dengan masalah qasar salat dan jamak. Ya, jadi qasar salat dan jamak. Jadi kalau kita lihat, ya, kata-kata qasar ini kalau dari bahasa Arab itu kan artinya pendek. Ini kita kaji dari sisi bahasanya dulu, kan. Qasar itu artinya pendek, singkat, ringkas. Nah, berarti makna qasrus salah, ya, ataupun mengqasar salat adalah meringkas, ya, salat-salat yang jumlahnya 4 itu menjadi 2, ya. Jadi salat subuh tidak termasuk, Ustaz. Nah, jadi kita tidak boleh meringkas lagi salat subuh yang sudah 2 rakaat. Habis nanti, Ustaz. Atau agak aneh juga kalau kita mengqasar salat maghrib misalkan, Ustaz. 1,5, kayak mana kita salamnya nanti. Nah, jadi
Jadi qasr salah ini ataupun meringkas salat ini hanya pada salat-salat yang salat tersebut berjumlah 4 rakaat. Ya, seperti salat zuhur, salat asar dan juga salat isya. Nah, ini terkait dengan salat qasar. Kemudian selanjutnya yang kedua ya, itu adalah jam'us salah. Nah, ini dari bahasa Arabnya kita sudah dapat melihat jam'un itu dhammun, artinya menggabungkan, mengumpulkan. Cuman dalam syariat kita diatur yang bisa dikumpulkan itu hanyalah salat zuhur dan asar, begitu juga salat maghrib dan isya. Jadi salat subuh tidak bisa digabung ke isya, salat subuh juga tidak bisa digabung ke zuhur. Jadi yang ada hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan ini seluruhnya itu sesuai dengan apa yang dituntunkan ataupun dicontohkan oleh Rasul kita. Apalagi kan kalau terkait salat kan Rasul langsung menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya kan? Jadi kalau salat itu kita harus melihat bagaimana Rasul salat. Ternyata riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat itu menyebutkan dan mereka melihat seperti ini tata cara ibadah ataupun jamak dan qasarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian terkait dengan pengertiannya. Iya, terkait pengertian dan apa maksudnya sudah kita pahami terkait bagaimana apa itu jamak dan qasar. Terus bagaimana hukum jamak qasar bagi pasien-pasien kita yang sedang dirawat, Ustaz? Ya, pasien kita yang sedang dirawat ya. Baik. Terus pertama sekali sebenarnya ini harus kita pilah dulu, Ustaz, karena memang para ulama pun memisah pembahasan antara qasar dengan jamak. Walaupun mereka di bab yang sama, tetapi ada subbab yang berbeda. Dikarenakan kenapa yang namanya qasar ini penyebabnya cuma satu, penyebabnya cuma safar. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Memang ini awalnya dulu kan disebutkan jika kalian dalam perjalanan dan kalian tidak masalah bagi kalian untuk meringkas salat jika kalian khawatir akan serangannya musuh-musuh kalian. Makanya ayat ini sebenarnya menjadi pertanyaan dulu di sebagian para sahabat, sehingga mereka dulu bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, karena beliau ini salah satu sahabat yang faqih ya, dalam artian sangat dalam pemahamannya tentang agama. Ada seorang sahabat yang bernama Ya'la bin Umayyah. Ini pernah bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Pertanyaannya, ya wahai Umar, bagaimana ini maksud daripada ayat ini? Sekarang kan sudah aman nih, di zaman antum kan sudah aman nih, nggak ada sudah kondusif, tidak seperti di zaman Rasul. Apakah kita bisa mengqasar salat? Kemudian kata Umar bin Al-Khattab, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya dulunya juga heran dengan sebagaimana kamu heran sekarang. Tapi saya langsung tanya Rasul dulu. Kata Rasul, walaupun kondisinya sudah aman, tapi kita dalam safar, itu boleh qasar. Kenapa? Kata Umar bin Al-Khattab, setelah bertanya Rasul mengatakan, sadaqatun tasaddaqa bihallahu alaikum faqbalu sadaqatahu. Ini sedekahnya Allah ke kita. Jadi walaupun kondisinya tidak perang, tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan, tapi kita dalam keadaan bersafar, maka dibolehkan kita untuk meringkas salat, dan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka terimalah terimalah hadiah ataupun sedekah Allah tersebut. Jadi terkait dengan pasien kita, kalau statusnya muqim, berarti pasien kita ini tidak dibenarkan untuk melaksanakan qasar ataupun meringkas salat. Kemudian yang kedua, pembahasannya adalah jamak. Bagaimana kondisinya dengan jamak? Yang maknanya tadi adalah menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Adapun jamak ini, sebagaimana yang disebutkan para ulama, itu ada 3 penyebab. Ada 3 penyebab. Penyebab yang pertama, dia safar. Berarti kalau pasiennya, ini pertama ya, dia seorang musafir, nanti dia adalah pasien ataupun tentunya yang namanya pasien, mereka yang menderita sebuah penyakit yang dalam kondisi tidak sehat, ini tentu otomatis bisa. Karena penyebab jamak itu yang pertama safar, yang kedua matar, hujan,
Kemudian yang ketiga adalah marad ataupun artinya sakit. Berarti bagi pasien kita yang dalam kondisi sakit, yang mendapati kesulitan jika melaksanakan salat di setiap waktunya, maka dibenarkan bagi pasien kita tersebut untuk menggabungkan dua salat ya. Nah, kemudian ulama menyebutkan bahwasanya dalam kondisi marad, sakit ataupun dalam kondisi safar itu jamaknya boleh dua, Ustaz. Boleh taqdim, boleh takhir. Nah, yang matar saja yang tidak boleh jamak takhir. Jadi dalam kondisi hujan lebat tidak boleh jamak takhir, yang boleh hanya jamak takdim saja. Jadi demikian, Ustaz. Baik, baik. Terus kalau seandainya ini kan ada di mana kondisi yang pertama pasien kita itu dia dalam kondisi musafir. Nah, yang kedua ada keluarga pasien juga yang menemani orang musafir juga. Ya. Yang menjadi pertanyaan antara kedua ini, antara yang sakit dengan yang menjaga, apakah ada beda masa untuk jamak dan qasar salatnya? Iya, yang menjaga ini, Ustaz ya. Menjaga maupun yang sakit, masanya ada berbeda tidak? Baik. Kalau statusnya adalah pasien tersebut dia marid musafir, dia orang sakit, dia musafir. Nah, untuk safar ini ada batasan, Ustaz. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan kalau misalkan sebelum dia berkeluar untuk safar dan sudah mengetahui bahwasanya nanti ketika tiba di tempat tujuannya dia akan menetap di tempat itu lebih dari 3 hari 3 malam, Ustaz, ini sudah tidak dibenarkan lagi untuk qasar, Ustaz. Nah, ya seperti itu. Dan ini semua bukan saja orang yang sakit pasien, tapi termasuk di dalamnya kita orang sehat kalau status kita musafir. Begitu juga dengan pendamping. Tapi adapun jamak dia tidak memiliki batasan. Nah, makanya tadi kalau kami sebutkan sebenarnya ada 4 Ustaz. Tapi kalau dalam ulama Syafi'iyah, ini saya sebutkan yang muktamad cuma 2, penyebabnya safar, matar, hujan. Nah, tapi Imam Nawawi dan beberapa ulama mutaakhirun dari kalangan Syafi'iyah itu menambah satu lagi sakit. Nah, tapi ada juga pendapat Ustaz, boleh jamak dalam kondisi memang kebutuhan mendesak. Nah, mungkin ini akan termasuk di dalamnya dokter-dokter kita yang melakukan operasi atau mengambil tindakan medis yang itu tidak mungkin diberikan jeda, harus tetap dilanjutkan. Ini dalam kebutuhan mendesak maka dibenarkan jamak. Dan ini didasari Ustaz, adalah sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, di mana beliau pernah menyebutkan jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghribi wal 'isya bil Madinah min ghairi safarin atau min ghairi khaufin wala matar. Maknanya apa? Kata Ibnu Abbas, saya pernah melihat Rasul menjamak salat zuhur dan asar, menjamak salat maghrib dan isya, dan itu beliau di Madinah. Berarti maknanya apa? Beliau tidak bersafar. Nah, kemudian di akhirnya beliau menyebutkan apa? Min ghairi safar atau min ghairi khauf. Tidak ada kekhawatiran waktu itu dan dalam kondisi normal. Dan tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Ya. Kemudian ketika kami bertanya kepada Rasulullah, ya, kepada Ibnu Abbas, kenapa demikian? Nah, karena Ibnu Abbas menjawab, ya, kaila yuhrija ummatahu, supaya Nabi kita Muhammad tidak membebani umatnya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ini, Ustaz, nah, sehingga para ulama menyimpulkan bahwasanya di saat kita memiliki kebutuhan yang mendesak, tapi bukan sengaja, misalnya, nah, tidak dijadikan kebiasaan dan tidak dijadikan ini celah untuk mencari kemudah-mudahan. Nah, tapi memang dalam kondisi kita butuh, maka kita dibenarkan untuk menjamak salat, termasuk juga pasien dan pendamping. Nah, karena juga kita harus mengetahui, ya, yang namanya pendamping juga terkadang tidak bisa berpindah dari tempatnya. Apalagi saat pasien sedang dalam tindakan, ya kan, dia harus menunggu, terkadang ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan pada waktu itu juga. Nah, maka ini dibenarkan untuk menjamak salat dan tidak ada batasan waktu hari. Nah, seperti itu. Jadi dia terbuka. Ya, jadi demikian. Pertanyaan yang terakhir nih Ustaz. Iya, baik. Terkait menjamak dan mengqasar sholat. Apakah pasien yang telah menjamak dan mengqasar sholat kemudian diizinkan oleh Allah, kemudian hari beliau sehat, apakah
menggantikan sholatnya ketika dia sakit. Ya, baik. Jadi terkait dengan pasien yang alhamdulillah bukan Allah berikan kepadanya kesembuhan, misalnya. Jadi di saat dia dalam kondisi sakit yang tadinya dia diizinkan untuk menjamak salat, ya, apabila dia telah sembuh maka dia tidak perlu untuk mengqadha. Tidak perlu untuk mengqadha. Ya, ini sadaqatun. Tasaddaqa bihallah alaikum. Ini sebuah sedekah Allah buat kita, ya, yang Allah berikan untuk kita. Faqbalu sadaqatahu. Terima sedekah ini. Nah, kita ambil dan tidak perlu untuk kita mengqadha ulang salat yang tadinya kita lakukan dalam bentuk jamak dikarenakan kita dalam kondisi sakit. Nah, ini bagian daripada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, sebenarnya agama ini kalau direnungkan luar biasa sekali, Masya Allah. Kemudahan-kemudahannya, ya, sangat sempurna, sangat mendetil aturannya, dan sangat memudahkan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan tadi, Ustadz. Ya. Semoga tadi ilmu yang telah disampaikan menjadi amal soleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kepada para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga telah bersama dengan kita di dalam program Tanya Ustadz. Maka kami mengajak untuk terus mengikuti program kita dengan ustadz-ustadz kita yang lain. Saya Muhammad Yoga Pratama dengan narasumber kita. Ya, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.